Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semua urusannya dilancarkan ya. Nah, di masa pandemi kayak gini, pastinya banyak penyakit turunan yang dihasilkan oleh COVID-19. Ya, beberapa penyakit itu diantaranya adalah seperti demam tinggi, batuk-batuk parah, dan bahkan bisa menyebabkan beberapa penyakit yang terbilang cukup berat, guys. Nah, tapi beruntungnya, di zaman sekarang kalau misalnya kita lagi sakit, pastinya dokter-dokternya udah tahu dong bagaimana cara menangani kita. Nah, tapi kalian pernah nggak sih penasaran, gimana ya caranya dokter-dokter zaman dulu buat menyembuhkan pasiennya? Kan zaman dulu pasti teknologinya juga belum terlalu mutakhir seperti sekarang, terus habis itu juga ilmu kedokterannya masih terbilang, cukup sederhana gitu. Apalagi zaman dulu kan masih terkenal dengan masa-masa melakukan percobaan gitu ya. Makanya pastinya menyeramkan kalau misalnya percobaannya itu gagal. Bahkan karena percobaan-percobaan tersebut banyak sekali pasien yang bisa sampai kehilangan nyawanya, guys. Jadi hari ini kita akan membahas tentang metode medis yang paling mengerikan sepanjang sejarah. Nggak pakai lama, ini dia pembahasannya. Metode pertama, penggunaan kokain. Nah, seperti yang kita tahu ya, kokain ini merupakan salah satu bahan yang udah terlarang gitu di zaman sekarang karena efeknya yang bisa menimbulkan kecanduan dan yang lainnya. Dan memang kokain ini juga merupakan salah satu jenis narkoba. Jadi kalau misalnya dipakai buat dunia medis pun, kalau misalnya emang harus terpaksa, para dokter biasanya udah menggunakan dosis-dosis tertentu supaya kitanya nanti nggak overdosis kalau misalnya digunakan kokain ini untuk menyembuhkan suatu penyakit. Akan tetapi, seperti yang tadi aku bilang ya, zaman dulu kan masih zaman-zaman percobaan. Dan dokter-dokter pada saat itu menemukan bahwa kokain ini sebenarnya bisa dijadikan untuk obat bagi segala penyakit. Nah, pada abad ke-18, kokain ini digunakan untuk obat penderita depresi, pecandu alkohol, sinusitis, hingga sakit gigi. Jadi pada zaman dulu, si kokain ini digunakan untuk penyakit yang terbilang ringan maupun juga yang berat. Nah, untuk kokain sendiri sebenarnya ditemukan pada tahun 1884. Nah, karena adanya hipotesis bahwa kokain ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit, akhirnya metode ini pada tahun 1884 mulai digunakan oleh banyak dokter di seluruh dunia. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari seorang dokter mata asal Austria yang bernama Carol Koller yang melakukan beberapa penelitian dan hasilnya mengatakan bahwa kokain ini sebenarnya dengan menggunakan beberapa tetes bisa digunakan untuk sebagai anestesi topikal pada operasi mata. Ya sebenarnya memang yang ditemukan oleh dia ini dari hasil penelitiannya itu hanya digunakan untuk mata ya. Tapi akhirnya si kokain ini dianggap sebagai obat mujarab dan obat ajaib gitu. Akhirnya dokter-dokter di seluruh dunia mulai ngikutin pakai kokain dan digunakan untuk menyembuhkan segala macam penyakit seperti yang tadi aku udah bilang. Tapi ternyata bukannya sembuh, para pasien akhirnya harus menderita penyakit yang lebih parah karena mereka sendiri juga kecanduan dan bahkan overdosis oleh kokain yang digunakan oleh para dokter pada zaman itu. Dan bahkan beberapa harus kehilangan nyawanya. Jadi ini benar-benar masih serem banget pada saat itu penggunaan kokainnya. Soalnya dokter zaman dulu ini belum bisa menentukan dosis yang tepat karena memang belum ada teknologi canggih. Makanya karena hal tersebut penggunaan kokain sebagai media medis ini dihentikan karena tidak ada dosis yang tepat dan kemudian ternyata pas diteliti, kokain ini benar-benar bisa menyebabkan kecanduan parah. Jadinya terkesannya dokternya bukan nyelamatin pasien tapi malah membunuh pasiennya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Metode yang berikutnya ini menggunakan malaria. Nah, kalau tadi menggunakan bahan-bahan terlarang untuk bisa menyembuhkan pasien, tapi kalau yang satu ini menggunakan suatu penyakit untuk menyembuhkan penyakit lainnya. Ya, seperti yang kita tahu ya, malaria ini merupakan sebuah penyakit yang disebarkan oleh seekor nyamuk dan menyebabkan kita ini mengalami demam tinggi. Dan pada saat itu, malaria ini digunakan untuk para pasien yang mengidap penyakit sifilis. Jadi pada abad ke-19, penyakit sifilis ini memang banyak banget ditemukan di masyarakat, tapi pada saat itu belum ada sama sekali obat untuk menyembuhkan penyakit sifilis ini. Dokter-dokter pada zaman dahulu pun memang udah menggunakan berbagai macam cara gitu, tapi memang belum ada yang berhasil dan bahkan banyak pasien yang berakhir dengan tragis. Makanya pada tahun 1917, seorang psikiater Austria yang bernama Julius Wagner Jaurek melakukan penelitian dan menurutnya malaria ini sebenarnya memiliki kesempatan yang bagus gitu untuk menyembuhkan penyakit sifilis. Karena menurutnya dengan menularkan penyakit malaria ke pasien sifilis, maka pasien sifilis tersebut akan mengalami demam tinggi dan demam tinggi tersebut bakal membantu mereka untuk sembuh dari penyakit sifilis. Nah, karena ada hasil penelitian dari si psikiater yang satu ini, kemudian dokter-dokter dari seluruh dunia pun ikut menggunakan metode ini untuk menyembuhkan pasien sifilis. Tapi ternyata penggunaan malaria untuk menyembuhkan penyakit sifilis ini sangat-sangat gagal total.
Karena nyatanya para pasien ini bukannya sembuh tapi malah menyebabkan penyakit yang lebih parah. Mungkin jadi kayak semacam komplikasi gitu. Udah malaria, terus habis itu sifilis juga. Pas mereka udah ada di dalam satu tubuh yang sama, akhirnya para pasien itu mengalami penderitaan yang cukup parah. Dan karena hal tersebut, banyak sekali pasien yang ujung-ujungnya bakal kehilangan nyawanya. Akhirnya pada tahun 1943, metode yang satu ini benar-benar dihentikan karena dianggap sangat berbahaya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Metode ketiga menggunakan lintah untuk berbagai jenis penyakit. Nah, tadi udah pakai kokain, terus habis itu tadi juga udah pakai penyakit lainnya untuk menyembuhkan penyakit. Nah, kalau sekarang kita memakai hewan nih guys. Jadi lintah ini memang zaman dulu sekali pada saat zaman Yunani kuno dan Mesir kuno sering banget digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Sebenarnya kalau dari segi medis sendiri aku juga kurang tahu gimana. Apakah si lintah ini mengandung zat-zat tertentu atau gimana, tapi yang jelas orang zaman dulu memang suka menggunakan lintah untuk menyembuhkan penyakit yang sepele sampai yang berat-berat guys. Kayak penyakit jerawat, zaman dulu itu benar-benar sering pakai lintah untuk menghilangkan jerawat-jerawat. Dan juga beberapa penyakit parah seperti kanker, epilepsi, tuberkulosis, diabetes, dan juga bahkan pasien koma. Sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan dengan ilmu zaman sekarang ya nggak mungkin penyakit-penyakit besar bisa disembuhkan hanya dengan seekor lintah. Apalagi misalnya seorang pasien koma kemudian diberikan lintah dan berharap bisa langsung sadar kembali. Cuman memang pada zaman dulu tuh mungkin si lintah ini dianggap sebagai sesuatu yang cukup sakral gitu karena dia bisa menyedot darah manusia gitu kan. Makanya mereka mungkin beranggapan bahwa penyakit pun bisa ikut disedot oleh lintah itu. Karena menurut penelitian zaman sekarang pun, air liur lintah ini mengandung senyawa anestasi. Jadi pada saat si pasien lagi disedot oleh si lintah, pasien tuh nggak bakal merasa apa-apa, tapi tiba-tiba darahnya keluar aja gitu. Dan orang-orang zaman dulu tuh berharap dengan darahnya yang keluar itu, maka zat-zat penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu bakal keluar juga. Sebenarnya metode ini nggak terlalu menyeramkan seperti yang lainnya, cuman kalau misalnya lintah yang ditempelin di badan itu banyak, kan serem juga gitu keluar darah dari ya seluruh tubuh gitu. Tapi ternyata metode ini bertahan selama ribuan tahun di zaman Mesir dan juga Yunani kuno, sampai akhirnya baru dihentikan pada abad ke-19 karena menurut para dokter pada zaman itu, penggunaan lintah ini benar-benar nggak efektif sama sekali buat nyembuhin penyakit. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Metode berikutnya menggunakan heroin untuk meredakan batuk pada anak-anak. Nah, yang ini agak ekstrim nih guys. Sama seperti kokain ya, jadi heroin ini merupakan salah satu barang terlarang juga dan juga bisa dikategorikan sebagai narkoba pada zaman sekarang. Bahkan kalau misalnya kita mengkonsumsi atau bahkan mengedarkan gitu ya, kita itu benar-benar bisa terkena hukuman yang berat dan bahkan bisa dipenjara bertahun-tahun. Tapi pada tahun 1895, heroin ini merupakan sebuah benda yang cukup umum di masyarakat karena di Jerman ini si heroin benar-benar diperjualbelikan secara legal dan bahkan digunakan untuk obat-obatan. Untuk sejarahnya sendiri, sebenarnya heroin ini baru ditemukan pada tahun 1870 oleh peneliti kimia Inggris yang bernama Charles Romley Alderbright, yang pada saat itu sebenarnya namanya bukan heroin guys, tapi diamorfin. Karena 10 tahun setelah ditemukan, si Charles ini menggunakan si diamorfin sebagai pengganti dari morfin pada saat itu. Nah, tadinya diamorfin atau heroin ini tuh belum digunakan sebagai obat-obatan, tapi pada tahun 1895, ada seorang ahli kimia asal Jerman yang tertarik sama makalahnya si Charles. Makalahnya itu yang tentang pembahasan manfaat-manfaat penggunaan heroin untuk obat-obatan. Dan kemudian orang ini, ahli kimianya, menyerahkan makalah tersebut ke sebuah perusahaan di Jerman. Nah, karena perusahaannya tertarik, akhirnya si obat heroin ini kemudian diproduksi secara massal untuk menyembuhkan batuk dari anak-anak. Nah, ini yang serem nih. Heroin itu kan mengandung senyawa yang bisa membuat kecanduan ya. Kalau misalnya dikasih sama anak-anak itu bakal bahaya banget. Apalagi dengan umur yang masih muda dan hanya untuk menyembuhkan batuk. Kalau zaman sekarang kan misalnya batuk paling dikasih OBH gitu kan, atau ya obat-obat batuk lainnya lah. Tapi zaman dulu bener-bener cukup barbar guys, dikasihnya heroin loh, buat anak-anak lagi. Tapi pada saat itu obat batuk yang satu ini terbilang cukup lebih efektif gitu daripada morfin yang biasa mereka gunakan. Makanya obat ini masih diproduksi secara massal pada saat itu. Tapi setelah mereka mengonsumsi obat dari heroin itu, banyak banget orang-orang yang kecanduan dan bahkan sampai overdosis. Jadi mereka tuh bukan menggunakan heroin sebagai obat lagi, tapi mereka memang ya pengen minum lagi gitu. Demi memuaskan hasrat mereka, karena namanya kecanduan ya susah kalau misalnya nggak meminum hal tersebut berulang-ulang kali gitu. Makanya pada tahun 1913 penggunaan heroin untuk obat sirup ini dihentikan oleh pemerintah.
karena efek sampingnya yang sangat berbahaya, apalagi buat anak-anak. Nah, pada tahun 1924, akhirnya penggunaan heroin sendiri benar-benar dihentikan secara total oleh lembaga yang bernama Food and Drugs Administration atau FDA. Karena memang setelah diteliti, heroin ini mengandung senyawa yang bisa membuat orang kecanduan. Makanya karena obat tersebut berbahaya, akhirnya benar-benar dihilangkan. Dan bagi orang-orang yang masih menggunakannya, itu bisa dikenakan hukuman yang cukup berat. Sama seperti zaman sekarang. Nah, itu dia tadi 5 metode medis yang paling menyeramkan sepanjang sejarah. Dari kelima metode tersebut memang nggak ada sama sekali yang berhasil, dan bahkan menyebabkan para pasien kehilangan nyawanya. Segitu dulu video kita hari ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya akun ini berkembang dan pastinya kalian tidak akan tertinggal info-info menarik dari aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.